Selamat datang para siswa kelas 10 yang luar biasa. Hari ini kita akan menjelajahi dunia biologi yang menarik, khususnya tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Pernahkah kalian berpikir bagaimana makhluk hidup seperti kita, hewan, tumbuhan, bahkan mikroorganisme dapat berinteraksi dengan lingkungannya? Mari kita temukan jawabannya bersama-sama. Jangan lupa, siapkan alat tulis untuk mencatat hal penting ya. Yuk kita mulai dengan menyimak percakapan berikut ini. Benny, aku masih bingung. Apa sih yang dimaksud dengan lingkungan makhluk hidup? Kalau menurutku, lingkungan itu seperti tempat tinggal kita, Andi. Tapi, aku juga bingung apa aja yang termaksud dalam lingkungan makhluk hidup. Tapi aku baca di buku tadi, katanya ada 2 jenis lingkungan yang mempengaruhi makhluk hidup ya. Berarti maksud kamu lingkungan hidup itu ada 2 jenis, Anggi? Entahlah, yang aku baca dari buku katanya ada 2 jenis. Ada lingkungan biotik dan abiotik. Lingkungan biotik itu berisi makhluk hidup seperti tanaman, hewan, dan manusia. Kalau lingkungan abiotik itu terdiri dari unsur-unsur tak hidup seperti air, udara, dan tanah. Jadi makhluk hidup itu bergantung pada keduanya ya? Kalau satu saja hilang, bisa-bisa ekosistem jadi terganggu. Wah, benar sekali apa yang dikatakan oleh Bila. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan, mari kita pahami dulu ciri-ciri makhluk hidup. Apa kalian tahu apa saja ciri-ciri yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati? Makhluk hidup itu bisa bergerak kan, Bu? Seperti burung yang terbang atau ikan yang berenang. Betul, Andi. Gerakan adalah salah satu ciri makhluk hidup. Tapi ingat ya, tidak semua gerakan itu terlihat. Misalnya, tumbuhan juga bergerak saat tumbuh atau saat daun dan bunga membuka. Selain bergerak, makhluk hidup juga memiliki ciri lain, seperti bernapas, membutuhkan makanan, tumbuh, berkembang biak, peka terhadap rangsangan, mengeluarkan zat sisa, dan mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Ternyata banyak juga ya, Bu. Kalau peka terhadap rangsangan, itu maksudnya apa? Itu berarti makhluk hidup bisa merespon perubahan di sekitarnya. Misalnya, daun putri malu akan menutup jika disentuh, atau kita akan menarik tangan saat terkena panas. Berarti, semua ciri ini dimiliki oleh makhluk hidup ya, Bu? Benar sekali, Benny. Semua makhluk hidup memiliki ciri-ciri ini, meskipun caranya berbeda-beda. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi tentang lingkungan makhluk hidup. Baik, Bu. Jadi yang dikatakan oleh Bila tadi benar seperti itu, Bu. Iya, Anggi. Yang dikatakan Bila tadi sudah benar. Jadi, lingkungan makhluk hidup mencakup semua komponen yang ada di sekitar mereka. Seperti yang dijelaskan oleh Bila, ada 2 jenis komponen, yaitu biotik dan abiotik. Biotik itu makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan abiotik itu benda tak hidup seperti air, udara, tanah, dan cahaya matahari. Oh begitu, Bu. Jadi semua yang hidup dan tidak hidup itu saling mempengaruhi ya? Betul, Andi. Makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, tumbuhan membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis, dan hewan memakan tumbuhan atau hewan lain untuk mendapatkan energi. Jadi, makhluk hidup itu tergantung pada keduanya ya. Kalau satu saja hilang, bisa-bisa ekosistem terganggu. Benar sekali, Anggi. Sangat bergantung. Itulah yang disebut dengan interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan. Coba kalian bayangkan, kalau tidak ada cahaya matahari, apa yang terjadi dengan tanaman? Tentu saja tanaman itu tidak bisa melakukan fotosintesis kan, Bu? Betul sekali. Oleh karena itu, semua elemen dalam lingkungan, baik biotik maupun abiotik, memiliki peran yang sangat penting untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Ini yang dinamakan keseimbangan ekosistem. Bu, kalau begitu, apakah semua makhluk hidup punya peran tertentu di lingkungannya? Pertanyaan yang sangat cerdas, Benny. Ya, setiap makhluk hidup memiliki peran yang kita sebut niche. Misalnya, lebah membantu penyerbukan bunga dan cacing tanah meningkatkan kesuburan tanah.
Semuanya saling terhubung dalam ekosistem. Saya ingin bertanya terkait pernyataan ibu yang mengatakan bahwa setiap makhluk hidup itu memiliki peran. Kalau begitu, apakah manusia juga ikut mempengaruhi lingkungan? Tentu, manusia sebagai makhluk hidup bisa memberikan dampak besar pada lingkungan, baik positif maupun negatif. Misalnya, dengan melakukan penghijauan, kita membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, jika kita merusak hutan, kita bisa menyebabkan kerusakan yang sangat besar pada lingkungan. Ternyata kita sebagai manusia memiliki peran yang sangat penting ya dalam hidup ini untuk menjaga ekosistem tetap sehat. Benar sekali, Anggi. Kita sebagai makhluk hidup memiliki peran penting untuk memastikan agar ekosistem tetap terjaga. Harus lebih baik lagi dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan keseimbangan ekosistem. Luar biasa. Jadi kalau satu komponen terganggu, semuanya bisa terpengaruh ya, Bu? Tepat sekali, Andi. Seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, kita harus menjaga keseimbangan lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan dan melestarikan hutan. Dengan begitu, kita ikut menjaga ekosistem tetap sehat. Terima kasih Bu, sekarang aku jadi lebih paham. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Jangan lupa untuk selalu menjaga keseimbangan ekosistem kita tetap terjaga. Iya, Bu. Wah, menarik sekali ya pembahasan kita tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi, kita belajar bahwa lingkungan terdiri dari komponen biotik dan abiotik, serta pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Ingat, setiap tindakan kita punya dampak loh. Sampai di sini dulu sesi pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar dan peduli pada lingkungan.